Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Di tengah zaman yang penuh gundah gulana, muncul harapan sosok yang dinanti. Satrio Piningit hadir membawa cinta, super empati, senjata utama. Mohon maaf, podcast Jiwa Terpilih hanya untuk pendengar orang-orang dengan jiwa-jiwa yang berpikiran maju dan positif. Jika Anda masih berpikiran primitif, kampungan dan negatif, silahkan skip ganti ke channel hiburan yang lain. Terima kasih saya ucapkan jika Anda masih setia berada di sini. Podcast Jiwa Terpilih, inspirasi tanpa henti, tempat jiwa terpilih bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah. Kita dibombardir dengan informasi dan ekspektasi dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan episode kali ini kita akan membahas langkah-langkah praktis dan teruji secara psikologis untuk mengembangkan super empati. Kita akan menggali berbagai teknik dan strategi yang dapat membantu pendengar untuk meningkatkan kesadaran diri, memperluas perspektif, dan membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Di episode sebelumnya, kita telah membahas tentang kekuatan super empati. Kali ini, kita akan fokus pada bagaimana cara menumbuhkan benih super empati dalam diri kita. Apakah super empati adalah bakat bawaan atau keterampilan yang bisa dipelajari? Jawabannya adalah keduanya. Mari kita gali lebih dalam. Jiwa Terpilih menumbuhkan benih super empati, panduan praktis untuk merasakan lebih dalam. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Fondasi super empati, kesadaran diri. Langkah pertama untuk mengembangkan super empati adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Kita perlu memahami emosi, pikiran, dan perilaku kita sendiri sebelum kita bisa benar-benar memahami orang lain. Pertama, mindfulness. Latihan mindfulness seperti
meditasi, atau sekedar memperhatikan napas dapat membantu kita lebih sadar akan emosi kita saat ini. Kedua, jurnal. Menulis jurnal tentang pengalaman dan perasaan kita dapat membantu kita mengidentifikasi pola-pola emosional dan memahami pemicu kita. Ketiga, umpan balik. Meminta umpan balik dari orang-orang terpercaya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dapat memberikan wawasan berharga tentang blind spot kita. Misalnya, jika kita menyadari bahwa kita cenderung defensif saat dikritik, kita bisa belajar untuk merespon dengan lebih tenang dan terbuka, serta mencoba memahami perspektif orang yang mengkritik kita. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Memperluas perspektif melampaui batas diri. Setelah kita memiliki kesadaran diri yang kuat, langkah selanjutnya adalah memperluas perspektif kita. Ini berarti belajar untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Bahkan, jika itu sangat berbeda dari sudut pandang kita sendiri. Pertama, mendengarkan aktif. Benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tanpa menghakimi atau menyela. Cobalah untuk memahami tidak hanya kata-kata mereka, tetapi juga emosi dan niat mereka. 2. Membaca buku, artikel, atau blog tentang berbagai budaya, pengalaman, dan perspektif dapat membantu kita memperluas wawasan kita. Ketiga, berinteraksi dengan orang yang berbeda. Berinteraksi dengan orang-orang lain dari latar belakang yang berbeda, baik secara langsung maupun online, dapat membantu kita memahami perbedaan dan persamaan kita. Keempat, traveling. Jika memungkinkan, traveling ke tempat-tempat baru dan mengalami budaya yang berbeda dapat membuka pikiran kita dan memperluas perspektif kita. Misalnya, jika kita memiliki prasangka terhadap kelompok tertentu, kita bisa mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok tersebut dan belajar tentang pengalaman mereka. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Membangun jembatan keterhubungan emosional. Super empati bukan hanya tentang memahami orang lain secara intelektual, tetapi juga tentang terhubung dengan mereka secara emosional. Pertama, kerentanan. Berani untuk menunjukkan kerentanan kita dan berbagai perasaan kita dengan orang lain, ini dapat membantu membangun kepercayaan dan memperdalam hubungan. Kedua, sentuhan. Sentuhan fisik yang lembut
dan penuh kasih sayang, seperti pelukan atau tepukan di bahu, dapat membantu membangun keterhubungan emosional. Tentu saja, selalu perhatikan batasan dan norma budaya. 3. Humor. Berbagi tawa dengan orang lain dapat membantu mencairkan suasana dan membangun keterhubungan emosional. 4. Empati praktis. Menawarkan bantuan konkret kepada orang lain berarti membantu mereka dengan tugas memberikan dukungan emosional atau sekedar mendengarkan mereka saat mereka membutuhkan. Misalnya, jika seseorang teman sedang mengalami masa sulit, kita bisa menawarkan untuk mendengarkan mereka tanpa menghakimi, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka mencari solusi. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 yang sudah kita bahas dan dengarkan bersama. Seperti biasa, kita butuh nama tokoh fiktif dalam contoh kasus ini. Mohon maaf bila ada kesamaan nama dalam contoh kasus ini, dan yang jelas nama tokoh fiktif ini bukan Anda yang sebenarnya. Sebut saja nama tokoh fiktif yang dimaksud bernama Rina. Contoh kasus: Rina, perjalanan menuju super empati. Situasi awal: Rina adalah seorang pengacara muda yang sukses dan ambisius. Dia sangat fokus pada karirnya dan seringkali mengabaikan perasaan orang lain. Dia dikenal sebagai seorang yang tegas, kompetitif, dan kurang peka terhadap kebutuhan emosional rekan kerjanya. Rina seringkali merasa frustasi ketika orang lain tidak sependapat dengannya dan cenderung memaksakan pendapatnya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa perilakunya seringkali menyakiti perasaan orang lain. Titik balik. Suatu hari, Rina menerima umpan balik yang jujur dari seorang mentornya. Mentornya mengatakan bahwa meskipun Rina sangat cerdas dan kompeten, dia perlu belajar untuk lebih berempati dengan orang lain jika ingin mencapai potensi penuhnya sebagai seorang pemimpin. Rina merasa tersinggung pada awalnya, tetapi dia memutuskan untuk merenungkan umpan balik tersebut. Dia mulai membaca buku-buku tentang kecerdasan emosional dan mencoba untuk lebih memperhatikan bagaimana orang lain bereaksi terhadap perilakunya. Tindakan nyata. Rina mulai berlatih mendengarkan aktif saat berinteraksi dengan rekan kerjanya. Dia mencoba untuk benar-benar memahami perspektif mereka, bahkan jika dia tidak sependapat dengan mereka. Dia juga mulai menunjukkan kerentanan dengan berbagai perasaan dan pengalamannya sendiri. Suatu hari, seorang rekan kerja Rina mengalami masalah pribadi yang berat. Rina mendekati rekannya
dan menawarkan dukungan emosional. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata penyemangat, dan menawarkan bantuan praktis. Hasil, seiring waktu, Rina mulai melihat perubahan positif dalam hubungannya dengan rekan kerjanya. Dia menjadi lebih dihormati dan dipercaya. Orang-orang mulai lebih terbuka padanya dan berbagi ide-ide mereka. Rina juga merasa lebih bahagia dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menyadari bahwa super empati bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih bermakna dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Rina terus berlatih untuk mengembangkan super empatinya dan menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif dan inspiratif. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Kesimpulan, mengembangkan super empati adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan keberanian. Namun, hasilnya sepadan dengan usaha yang kita keluarkan. Dengan meningkatkan kesadaran diri, memperluas perspektif, dan membangun keterhubungan emosional, kita dapat menumbuhkan benih super empati dalam diri kita dan menciptakan dunia yang lebih penuh kasih sayang dan pengertian. Seperti yang kita lihat dalam kisah Rina, mengembangkan super empati bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan kesadaran diri, keberanian untuk memperluas perspektif, dan kemauan untuk membangun keterhubungan emosional. Rina yang awalnya fokus pada kesuksesan pribadi, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk terhubung dengan orang lain dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Super empati bukanlah bakat bawaan yang dimiliki oleh segelintir orang. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dan dikembangkan oleh siapa saja. Mulailah dengan hal-hal kecil, perhatikan emosi Anda sendiri, dengarkan orang lain dengan penuh perhatian, dan beranikan diri untuk menunjukkan kerentanan. Minggu ini, cobalah untuk melakukan satu tindakan super empati. Mungkin Anda bisa menghubungi seorang teman yang sedang mengalami masa sulit, menawarkan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan, atau sekedar mendengarkan cerita orang asing dengan penuh perhatian. Ingatlah, setiap tindakan super empati, sekecil apapun, akan memberikan dampak yang besar dengan menumbuhkan benih super empati dalam diri kita. Kita tidak hanya akan membuat hidup kita lebih bermakna, tetapi juga akan menciptakan dunia yang penuh kasih sayang, pengertian, dan kedamaian. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Terima kasih telah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih episode kali ini sampai dengan selesai.
Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi Anda yang sedang memperjuangkan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu mahkota, tak perlu singgasana. Hatinya tulus, jiwanya mulia, menyentuh hati dengan kasih sayang, menjadi pelita di tengah kegelapan. Rasakan pilu, memahami derita. Satrio Piningit hadir untuk semua. Bukan tentang janji, bukan tentang kuasa, namun tentang aksi nyata dan terasa. Menolong sesama tanpa pamrih dan tanpa beda. Satrio Piningit, simbol harapan bangsa. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.